Nah, praktik selama 1 minggu itu dalam spiritual formation itu kan dua yang saya suruh ya. Kalian baca doa pungut cukai ini, ya kan? Apa isinya? Ya Allah, kasihanilah aku pendosa ini. Atau Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, doa yang kedua adalah doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Oke, dua doa ini. Berapa kali kamu ulangi? Sabril. Hah? Yang keras jawabnya. Kamu baca dalam 1 minggu ini berapa kali? Cuma 3 kali. Nah itu, berarti kamu nggak tekun, males. Ya, kamu kalau kuliah di sini yang serius, duduk yang benar. Jangan santai-santai. Saya aja duduk tegak. Mana ada saya kayak gini? Hah? Ada apa? Bisul. Oh, nanti saya pencet. Ya, kamu Immanuel berapa kali baca doa ini? Hah? Jadi tugas-tugas yang saya instruksikan itu kalau kamu nggak latihan percuma. Lalu yang saya minta ya sesuai. Jangan apa yang diminta A, kamu kerjakan B. Ya, semua dengerin. Nah, ini Marina, kamu berapa kali baca doa ini? Iya, setiap hari, setiap hari, setiap hari baca ini nggak? Cuma dua ini loh, Pak. Belum saya suruh yang lain-lain panjang lagi loh. Oh, berapa kali? Dalam 1 minggu berapa kali? 100 kali? Hah? Oke, kalau Jesus Prayer-nya berapa kali? Diulangi terus nggak? Dalam hati aja, ya? Ya Allah kasihan aku pendosa ini. Atau Lord have mercy. Atau Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Atau Tuhan Yesus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ya, ini setiaman berapa kali? Setiap pagi. Siang, malam. Ini Indra, kapan? Setiap malam. Oke. Yang punya buku doa ini siapa? Kertasnya. Ada kan? Nah, itu. Dibawa nggak ini? Saya pernah kasih kakak tingkat tuh banyak sekali. Iya, itu diambil aja. Mereka nggak dikasih pun nggak dibaca juga. Makanya jangan ikuti itu. Para pendosa ini. Ya. Ini juga nih. Makanya kamu bisul di sini. Banyakan dosa. Oke. Nah, kalau kamu baca ini, eh, apa sih yang mau kita capai? Tujuannya apa? Ya, iya. Itu belajar tentang Kristus. Kenapa kok belajar tentang Kristus? Karena dia adalah gambar Allah. Dan kita dicipta menurut gambar Allah itu. Kecuali kalau Buddha, Muhammad, apalagi itu yang lain, itu adalah gambar Allah ya kita belajar sama mereka.
Tapi mereka bukan gambar Allah. Mereka yang dicipta menurut gambar Allah. Jadi kita belajar kepada gambar yang asli. Gambar Allah yang asli itu adalah Kristus. Makanya kita belajar kepada Kristus. Nah, Kristus mengajarkan doa ini, ya, yang diajarkan dalam Alkitab. Misalnya doa dari si pungut cukai, yang akhirnya dia disembuhkan atau dia diampuni dosa-dosa. Atau doa Bapa kami ini yang diajarkan Kristus langsung. Nah, hari ini nanti kita mau belajar nih ya, teologinya seperti apa Bapa kami. Sehingga waktu kamu mengucapkan doa ini, kamu belajar apa yang diajarkan oleh Kristus. Artinya, kamu semakin mengerti siapa Kristus dan siapa kamu. Jadi kalau kamu belajar tentang doa Bapa kami, kamu belajar tentang Kristus. Sehingga kamu makin mengerti siapa gambar Allah itu. Dan akhirnya kamu makin mengerti siapa dirimu. Nah, itu namanya belajar. Nah, belajar itu seperti yang kemarin saya jelaskan, belajar itu masih level fondasi. Fondasi itu berarti level dasar. Kayak kalian ada SD, sekolah dasar. Lalu naik tingkat SMP, sekolah menengah pertama. Lalu naik tingkat lagi SMA, sekolah menengah atas. Naik tingkat lagi sekolah tinggi namanya, bukan sekolah menengah. Sekolah tinggi ya seperti ini. Ini udah levelnya tinggi. Tapi kan tidak tiba-tiba kalian masuk sekolah tinggi kalau tidak melalui SD, SMP, SMA, ya kan? Nah, dalam spiritual formation itu juga seperti itu. Ada fondasi dasarnya. Dasarnya apa? Kamu belajar tentang Kristus. Karena Kristus adalah dasarnya, fondasinya. Jadi kita belajar tentang dia. Itulah ada kelas seperti ini, spiritual formation. Ya, formasi rohani dan latihan. 3 SKS ini. Ya, nggak main-main. Ya, supaya di semester awal ini kalian sudah punya formasi atau punya apa ya? Formasi itu berarti kalian punya dasar yang kuat. Oke? Nah, setelah fondasi yang saya ajarkan adalah kamu harus naik level yang kedua. Apa itu? Fondasi itu SD-nya. Level kedua SMP-nya. Apa itu? Purifikasi. Baru iluminasi. Baru teosis. Nah, level purifikasi itu macam-macam. Ada yang mengajarkan 10 poin. Ada yang 7. Ya kan? Kalau Paulus dia bilang 3. Iman, pengharapan, kasih. Itu Paulus. Kalau Petrus, iman ditambah kebajikan. Tambah pengetahuan. Ditambah kemurahan hati dan sebagainya. Itu Petrus. Ya kan? Kalau Maximus ada 7. Kalau menurut buku ini, Dimitru ada 10. Itu semua level purifikasi. Nah, kalau yang saya ajarkan, simple, ada 4. Apa itu? Askese, dari belajar, kamu baca doa misalnya nih. Kamu baca doa, itu belajar. Tapi kalau kayak Sapri cuma 3 kali, itu berarti cuma belajar dan nggak ada namanya ketekunan. Askese. Iya kan? Nah, setelah askese apa? Bajikan. Apa yang mau dikerjain? Oh, belajar aja nggak ada. Mau ngerjain apa? Kayak kamu misalnya diajarin untuk berenang. Tapi kamu malas belajar, ya nggak bisa berenang. Apalagi nggak pernah terjun askesenya. Ya kan? Maka nggak ada kebajikan. Setelah kebajikan apa? Purifikasi. Ya. Jadi ada
belajarnya, askesenya, kalau kamu bacanya cuma 3 kali, ya udah ketekunannya berarti rendah sekali. Nah, habis askese ada kebajikannya apa? Lalu purifikasinya apa? Nah, jadi 3 ya, askese, kebajikan, purifikasi. 3 itu. Oke, itu dalam level purifikasinya. Nah, waktu kamu baca doa ini, ya ketekunannya mesti ditingkatkan dong. Ya, kamu males-males, ya nggak ada askesenya, askesenya 0. Ya, nah di sini fondasi. Fondasi itu kamu belajar teologi. Misalnya, saya suruh baca doa atau baca Alkitab. Ini masih di sini, level 1, level dasar. Nah, tapi di sini purifikasi. Atau di sini iluminasi. Di sini teosis. Ya. Nah, purifikasinya apa nih? Askese. Latihan. Jadi doa itu latihan. Latihan ya harus sering. Kayak kamu belajar renang, cuma sekali latihan emang langsung bisa. Enggak. Kamu harus latihan tiap minggu, tiap hari. Gitu. Kayak olahragawan, Tuhan bilang kita tuh seperti petinju atau seperti olahragawan, atlet. Ya. Nah, itu karena perlu askese. Baru di sini ada kebajikannya. Kamu baca buku doa, misalnya Marina bilang setiap hari, bagus. Ya. Kalau yang lain cuma 3 kali, ya mungkin nggak tahu tuh, jangan-jangan cuma sehari doang. Berarti askesenya 0 atau nilainya cuma 1 dari 10. Nah, ini tiap hari bagus. Baca buku doa, tapi askesenya naik. Tapi naik lagi tingkat, nggak hanya di SD, naik SMP. Nanti makin sulit. Nah, kebajikan itu bukan sesuatu yang mudah, makin sulit. Sama kayak kamu belajar waktu di SD dengan SMP, lebih sulit mana? SMP dengan SMA. Pasti lebih sulit. SMA dengan sekolah tinggi, iya, kuliah lebih sulit. Ya kan? Nah, sama. Waktu kamu baca doa, gampang. Belajar gampang. Tinggal baca, tinggal pahami gitu ya. Tapi suruh tiap hari lebih sulit lagi. Nggak mungkin mudah. Ya. Karena kamu naik tingkat ini. Tapi kalau kamu bisa lalui askesenya, 3 kali kamu tambah lagi nanti sampai jadi 10, jadi 20, jadi 100. Nah, itu berarti askesenya. Memang sulit karena naik level. Sama kayak waktu SD naik SMP. Paham nggak maksud saya? Paham. Nah, tapi kalau kamu ngerti, makin sulit berarti kamu sedang naik level atau proses. Biar senang Stefannya. Ya, oke. Kalau makin muda berarti apa? Tidak naik. Turun kelas. Kayak kamu kelas 5 SD, tiba-tiba belajar 1 tambah 1 lagi. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu di level mana? TK itu. Mudah kan? Mudah. Karena kamu dari SD turun ke TK. Mudah memang. Tapi kalau makin sulit, nah berarti kamu nggak di SD terus nih, nggak di dasar terus, nggak di sini terus. Di sini banyak, ini semua orang di sini. Walaupun misalnya udah tua pun sekalipun ya dia masih di sini, nggak pernah naik level. Banyak orang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada kuncinya nih,
askesisnya jalan. Kalau askesisnya 0, ya ini nggak jalan semua. Sama nih, kamu nggak pernah naik SD, bisa naik SMP. Nggak pernah lulus SD kelas 6 itu, kamu bisa nggak di kelas 7? Nggak pernah bisa. Iya kan? Jadi harus lolos kelas 6. Suka nggak suka. Dulu mungkin masih ada ujian nasional segala macam kan. Kita harus lulus. Baru bisa ganti baju warna SMP. Kalau enggak warna merah terus kamu. Benar nggak? Nah, jadi kalau kamu nggak bisa mencapai verifikasi, kalau nggak lolos askesisnya males, ya udah tetap di sini aja kamu. Nah, tapi kalau kamu berhasil ngatasi, ya memang makin sulit. Suruh baca tiap hari itu sulit. Benar nggak? Nah, tapi kalau kamu tahu makin sulit, berarti kamu sedang kamu sedang naik kelas lah. Masa turun kelas? Ya, kayak SD kelas 6, kamu naik ke kelas 7, makin sulit pelajarannya. Itu anak saya mungkin. Dia dulu kelas 6, dia masih sampai sana. Sekarang naik kelas 7, dia baru tahu. Oh, pelajarannya sulit. Terpaksa saya nggak bisa ajarin, ya saya kasih les saja. Kalau saya ajarin tak pukul. Kalau kalian anak saya benar-benar saya udah benjol-benjol kan. Ya, belum pernah saya pukul. Nah, itu Pak Niko udah pernah. Oke. Ya. Ya karena makin sulit, tapi kalian harus makin sadar, bersyukur. Oh ya, berarti aduh, Pak, ini tugasnya kok makin sulit ya. Berarti kamu tuh paham. Saya nggak di level dasar. Kamu mungkin sudah naik SMP atau SMA. Ya, kalau makin muda ya kamu masuk TK aja tadi saya gitu. 1 tambah 1 2 gitu. Mau pelajarannya gitu terus. Yang gampang-gampang terus. Enggak kan? Nah, makanya harus makin sulit. Makanya di sini harus rajin. Ya, supaya kamu bisa naik ke kebajikan. Jadi askese naik kebajikan, makin sulit lagi. Kamu baca doa di sini, doa tiap hari. Tapi bisa nggak kamu kerjakan? Nah, kalau kebajikan itu kan ada yang bilang 10 di sini, ya kan? Makin sulit nggak? Nah, iman sampai terakhir kasih. Ada yang bilang 10, ada yang 7, ya. Seperti Petrus, Maximus itu bilang 7, ada yang lebih lengkap 10. Tapi dari iman sampai kasih ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau hanya baca tiap hari dengan melakukan, mana yang lebih mudah? Baca. Benar? Ya. Tapi kalau kamu melakukan sampai kasih, ini lebih sulit. Kita disuruh mengasihi. Misalnya dengan orang-orang yang kita nggak suka, itu sulit banget. Tapi inilah kebajikan. Ya, kebajikan itu ada iman, terus apa lagi? Takut akan Allah, pertobatan, penguasaan diri, penjagaan, atau nexus, kerendahan hati, pengharapan, dispassion, dan kasih. Kasih paling tinggi. Iman, pengharapan, kasih. Nah, paling tinggi itu makin sulit. Kasih ini paling sulit. Ya, misalnya di doa Bapa kami itu kan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni oleh kesalahan. Nah, kamu bisa nggak mempraktekkan itu dalam kebajikan, mengampuni orang? Lebih sulit. Daripada kamu mengucapin 100 kali mengampuni orang, sama betul-betul kamu mengampuni orang, mana lebih sulit?
Mengucapkan lebih gampang. Iya, saya ampuni, saya ampuni. Tapi begitu mau ngampuni orang itu kamu gak bisa. Ya kan? Nah, kalau lebih sulit berarti kamu sedang naik level, naik tangga. Nah, ini tangga rohani. Oke? Nah, ini namanya kebajikan. Kebajikan itu tadi ada 10 atau ada 7. Intinya 3, iman, pengharapan, kasih. Ya. Nah, dari kebajikan itu kamu mencapai namanya purifikasi. Waktu kamu bisa misalnya mengampuni orang yang bersalah, ya, contoh, kamu bisa menerapkan kasih, nah hidupmu akan semakin purifikasi. Ya, ini hidup semakin ketat, makin sulit. Kita makin berjaga-jaga, takut dosa, takut Allah, setiap hari, ya, sampai iluminasi. Iluminasi itu ini sudah orang yang bisa berpantang. Ya, contoh biarawan. Nah, nanti minggu depan kita mau lihat satu film tentang kehidupan orang-orang yang benar-benar menjalani purifikasi dan iluminasi. Nah, itu yang saya bilang contoh kehidupan saints. Ya, yang kalian baca nih. Itu orang-orang yang mencapai iluminasi. Yang rela mati demi Kristus. Contohnya Saint Sophia kemarin. Ada kan? Nah, atau banyak cerita-cerita orang kudus. Tuh. Atau orang-orang yang memang mengabdikan dirinya hidup dalam hesychasm, stillness, hening, tidak lagi terganggu oleh hal-hal dunia. Nah, itu misalnya contohnya para biarawan. Nah, nanti kita minggu depan kita lihat satu film. Ya, kehidupan mereka di Mount Athos, di Gunung Athos di Yunani sana. Nah, ini kehidupan orang-orang biarawan yang mau mencari iluminasi. Ini kalau ini SD, ini SMP, ini kayak iluminasi udah level SMA. Ya. Nah, makin sulit. Pelajaran SMA pasti lebih sulit daripada SD kan gitu. Nah, gitu. Amen banget. Hesychasm, keheningan Oke, nah sampai terakhir lalu perfection, kesempurnaan atau theosis. Nah, itu kita menjadi dari gambar, di sini gambar, di sini rupa. Rupa itu lah theosis. Ini tiap minggu saya ulang, ya, sampai kalian tuh benar-benar ingat, bukan hanya ingat, tapi jadi mindset, jadi pikiran kita. Pokoknya kamu siapa? Saya ini. Ngapain hidup di dunia ini? Mencapai ini. Prosesnya seperti ini. Ada level-levelnya. Sama kayak kamu baru lahir, bayi. Lalu jadi remaja. Pemuda. Lalu jadi tua. Nah, kan ada prosesnya. Kamu anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tua. Kayak gitu. Sama. Roh kita itu juga begitu. Kalau rohmu cuma suka belajar aja, ini masih bayi. Ya, belajarnya tuh males-males, nggak pernah naik level, tetap bayi aja. Tapi udah rajin, tambah kebajikan, naik, tumbuh. Misalnya bukan bayi lagi, tapi misalnya jadi remaja atau jadi pemuda. Ya, tambah naik lagi, bisa jadi dewasa. Nanti jadi sempurna. Oke? Nah, nanti kita lihat gimana nih orang-orang yang mencapai iluminasi.
Ya. Dan apa yang kalian kerjakan di sini, seperti kamu belajar dengan tekun, itu askese, ya. Ditambah kamu praktek kebajikan, berarti kamu benar kerjakan ini sih jangan verifikasi. Ya, apalagi kamu praktek nih 1 minggu saya suruh kalian tentang doa, lalu ceritakan pengalaman kebajikannya ada 10. Ceritakan nanti imannya apa, takut akan anaknya apa. Oh hari ini kamu ada takut, seminggu ini ada takut akan alam. Iya saya takut dosa, saya takut Allah itu menghukum saya. Kamu ceritakan. Nah ini kalau kamu rutin ceritakan kebajikan-kebajikan seperti ini, 10 item ini kamu sedang berproses. Ya. Nanti kamu belajar, ini kan saya cuma suruh baca doang. Saya belum ajarin apa-apa. Misalnya kayak doa Bapa Kami itu saya belum ajarin apa-apa nih. Mungkin kalian nggak ngerti apa yang dimaksud dengan eh, Bapa Kami yang di surga itu artinya apa sih? Belum ngerti kalian. Karena level belajarmu di sini itu kan macam-macam. Belajar itu kalau diajarin, kita diajarin di sini tak belum. Belajar itu ada 3 ranah kan? Apa aja? Kognitif, ini otak, ya. Afektif, ini sifat hati, ya. Atau emosi, perasaan di sini. Lalu psikomotorik, ini tindakan. Nah, kalau di kelas seperti ini kognitif ini semua. Pakai otak ini. Makanya kalau ngantuk-ngantuk, ya nggak ngerti. Kognitif. Afektif, penghayatannya. Psikomotorik, geraknya, prakteknya. Ya. Nah, kita belajar kognitif. Kognitif ini ada 6 level. Apa itu? Data. Ya kan? Berarti cari data, tahu data itu level 1. Kayak gini. Ini data. Saya cuma suruh kalian baca aja. Baru level 1 ini. Tapi apa artinya ini? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Bapak kami di surga artinya apa? Ya pokoknya saya disuruh baca aja. Nggak apa-apa, bacaan. Dikuduskanlah namamu artinya apa? Nah, karena belajar itu tadi ada level-levelnya. Ya, jadi level 1 itu cuma baca atau tahu aja. Oh, doa Bapak kami isinya kayak gini. Ya udah tahu aja. Tuh level 1. Level 2 kan saya sudah sering jelasin. Memahami. Kamu paham. Bapak kami di surga artinya apa? Ini nanti saya mau ajarin. Apa artinya datanglah kerajaan? Nah, sebagai mahasiswa teologi, kamu harus tahu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Atau dikuduskanlah namamu. Nah, berarti naik level yang kedua. Memahami. Nah, kalau di metode penulisan karya ilmiah, saya bilang kalian data itu kalian kutip. Ya kan? Habis itu kamu ringkas. Itu namanya memahami. Oke? Nah, yang ketiga kamu pakai. Dari kamu ringkas, kamu pakai dong di dalam para misalnya. Nah, kamu nanti
baca buku, baca Bapa Kami, kamu paham artinya apa? Nanti kamu terapkan. Terapkannya apa? Ya dalam sehari-hari. Sebelum tidur, misalnya Lala, ada buku ini kan? Nah, ini semua saya punya ya. Ada yang belum punya nggak ini? Satu. Oh, ini kemarin. Banyak. Buku doa siapa ini? Udah dibagi kemarin. Nanti bisa ini sama anak-anak itu banyak kan? Ya, ya. Ini banyak sekali. Salah kemarin fotokopi 20 atau ya, misalnya kita Lala baca, oke, tahu, nanti di kelas jadi paham, lalu pakainya ya waktu doa, ya, yang saya berikan lakukan. Nah itu namanya pakai, gitu. Ya, dipakai. Atau kalau kita belajar paragraf kemarin, titipannya kamu pakai dalam paragraf. Lalu yang keempat apa? Setelah pakai, kamu analisis sama. Ya, makanya yang kamu ringkas, kamu kasih kalimat-kalimat analisis. Kan gitu ya di pengajaran apa penulisan karyanya ini. Kasih kalimat aplikasi, implikasi, ya kan? Novelty dan sebagainya. Nah, kalau dalam belajar Blue, level yang keempat itu namanya analisis. Nah, kembali ke doa Bapak Kami. Nanti kamu baca buku Bapak Kami, berarti baca itu level 1. Yang kedua, kamu paham, berarti kamu naik level 2. Tapi sekali lagi ya, ini masih belajar nih. Ya. Nah, fondasi masih belajar ini 6 level. Kamu paham. Habis itu kamu pakai doa Bapa Kami ini dalam sehari-hari. Nah, habis itu kamu analisis doa Bapa Kami kayak gimana ya? Nah, kamu analisis, kamu bagi satu-satu. Analisis itu kamu bedah satu-satu. Misalnya, Bapa Kami yang di surga berapa? 1. Dikuduskanlah namamu, 2. Datanglah kerajaanmu, 3. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, 4, dan seterusnya. Terus kamu analisis. Waktu kamu pakai, kamu analisis. Iya ya. Bapa Kami yang di surga, Pak, saya pahamnya begini. Apa yang sudah saya kerjakan ya? Apa yang belum ya? Nah, kamu analisis. Begitu kamu analisis satu-satu, ya, kamu sudah belajar ini kebajikan. Oke, gitu. Jadi di analisis itu artinya kamu bedah satu-satu. Waktu kamu belajar, kamu bedah satu-satu. Ya. Nah, setelah analisis, kamu evaluasi. Evaluasi itu berarti apa yang kurang. Ya. Nah, tadi saya bilang kamu belajar sampai kamu pakai. Begitu kamu pakai, itu dari ketekunan. Kamu sering pakai berarti ASPC-nya naik, ya kan? Tapi kalau kamu jarang pakai, jarang doa, berarti ASPC-nya turun. Tapi ASPC itu kan naik ke kebajikan, ya kan? Nah, begitu naik kebajikan, kamu sudah bedah jadi 10 item. Misalnya iman. Iman tentang Bapa Kami yang di surga. Apa ya artinya? Nah, itu kamu sudah belajar namanya kebajikan tentang iman. Iman itu artinya kamu makin percaya, makin yakin.
dengan apa yang kamu baca. Nah, itu iman. Tapi nggak cukup sampai kasih. Kasih tentang Bapa kami yang di surga. Oke? Ini namanya level analisis. Kamu analisis, kamu bedah tentang Bapa kami yang di surga. Oke? Oh, kamu coba praktekkan dalam bentuk kasih. Mengasihi Bapa yang di surga. Nah, gitu. Misalnya dengan taat, dengan rajin berdoa, dan sebagainya. Nah, itu namanya level analisis. Habis itu kamu evaluasi. Kamu evaluasi. Apa yang kurang ya? Oh, ternyata saya hari ini tidak mengasihi itu. Sebab saya banyak melakukan hal yang jahat. Nah, itu namanya evaluasi. Oke? Habis itu yang keenam, dari evaluasi, kamu bikin sesuatu lagi yang bagus. Nah, itu namanya mencipta. Ini paling sulit yang keenam. Dari evaluasi itu kan kamu perbaiki. Contoh kan kemarin saya ngadain masak nasi goreng ini. Oh, tahu masak nasi goreng. Kamu ngerti cara masaknya. Kamu praktekkan. Ya kan? Habis itu kamu makan. Dari kamu makan, kamu jadi ngerti. Oh, ternyata masak nasi goreng itu kayak gini, gini, gini. Ada evaluasinya nggak ada? Keasinan lah atau enak lah. Keasinan. Kamu tahu, oh berarti ada hal-hal yang kamu harus kurangi, misalnya garamnya. Nah, gitu loh. Namanya mencipta. Ya. Nah, dalam kita belajar teologi ini sama. Saya suruh kalian baca buku ini kan? Ya. Berarti data. Baca. Yang kedua, kamu harus paham. Yang ketiga, kamu pakai dong. Habis itu kamu analisis nanti. Bapak kami di surga artinya apa? Analisis satu-satu. Dikuduskanlah namamu, kamu bisa analisis. Ini teksnya, nanti kita baca ini. Ada 24 halaman. Ya. Nah, kamu analisis satu-satu. Jadi kalau tadi ada berapa ini? 4. Berikan kami pada hari makan musimnya 5. Ampunkan kami kesalahan kami 6. Kami jangan lupa kami 7. 8, 9. Nah, ada 9. Analisisnya berarti ada 9 ini. Begitu kamu bisa ngomong ini 9, berarti kamu sudah belajar sampai anak. Habis itu kamu evaluasi, kamu bikin yang baru, masih jadi level ke-6. Oke? Nah, itu masih tahap belajar tapi. Nah, setelah belajar, kamu ulangi tiap hari doa ini. Itu namanya askese. Kamu ulangi tiap hari. Ulangi. Itu namanya askese. Habis itu kamu dapat kebajikannya. Nilai imannya dapat. Misalnya nilai kasih dari Bapa kami yang di surga. Kamu praktekkan. Nah, itu namanya kebajikan. Oke? Dari situ nanti naik ke purifikasi. Paham nggak di sini? Ya, saya lagi supaya nggak bingung. Waktu kamu belajar teologi, berarti belajar itu ada 6 level. Ya, belajar itu ada kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi ini masing-masing 6 ya. Kognitif 6, afektif 6, psikomotorik itu juga 6. Ya. Jadi misalnya ini.
Ini ya. Nah, ini kelihatan nggak? Iya, kognitif ada 6. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Tapi ada juga ranah afektif. Ini ranah emosi, jiwa, perasaan gitu ya. Yang paling mudah menerima, level 1. Yang kedua merespon. Yang ketiga menghargai. Yang keempat mengorganisasikan. Yang kelima karakterisasi menurut nilai. Nah itu ada 5 dia. Oh ternyata 5 ya, bukan 6. Lalu psikomotorik paling gampang meniru. Yang kedua manipulasi. Ketiga presisi. Keempat artikulasi. Kelima naturalisasi. Nah gitu. Ya. Nah, tapi kita masih belajar ini aja. Kita belajar ini. Kognitif aja. Mengingat berarti mengetahui, memahami ya, berarti kayak kamu bisa menjelaskan nanti. Lalu menerapkan, lalu menganalisis, mengevaluasi, dan keenam menciptakan. Nah, itu ini namanya level belajar. Level belajar. Ya. Tapi sekali lagi, belajar itu harus naik askeset. Harus naik kebajikan. Jadi kamu udah belajar ini semua nanti. Ini contohnya nanti ini Bapak kami. Saya suruh kalian belajar ini. Doa Bapa kami. Ini dari Maximus. Berarti kalau kamu belajar ini, baca ini, minimal kamu bisa baca, bisa paham, bisa kamu pakai, dan kamu bisa bikin analisis. Analisis itu yang kayak saya ajarin. Kamu bedah poin-poinnya, cari implikasinya. Terus kalau kamu kasih saran-saran, kelemahan, kekurangan itu namanya evaluasi. Jadi misalnya dari buku ini, kamu bisa paham satu-satu, kamu bisa analisis, tapi kamu bisa cari kelemahan, kekurangannya. Nah itu namanya evaluasi. Sampai kamu bisa nulis yang baru, itu namanya menciptakan. Ya. Nah ini tahap kita belajar. Tapi saya di sini nggak mau kalian hanya cuma belajar, tapi juga apa ini? Askese, latihan, terus dan ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya. Hmm. Bagaimana kita menerapkan kan misalnya kita udah sampai ke dievaluasi terus yang mengenai itu Nah, menciptakan itu kayak nanti kamu baca buku ini ya. Terus kamu sudah bisa tahu, bisa paham, berarti level 2. Kamu baca ini, kalau baca aja kan namanya level 1, C1. Terus kamu paham, kamu bisa jelasin, bisa ringkas, itu namanya memaham. Habis itu kamu bisa pakai, misalnya dalam tulisan paragraf. Oke? Habis itu kamu bisa menganalisis. Ya, menganalisis itu, oh iya ya. eh Ternyata doa apa kami itu ada 9 item. Itemnya itu gini, 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 gini. Ya. Nah, itu namanya menganalisis. Terus mengevaluasi. Mengevaluasi itu berarti kamu bisa apa? Eh, Menilai. Di sini apa aja? Mengecek atau mengevaluasi atau memberi saran atau memvalidasi atau mengkritik atau bahkan menyimpulkan.
memberi argumentasi, memberi saran. Nah, itu namanya evaluasi. Lalu belajar yang keenam paling tinggi itu menciptakan. Berarti kayak kamu bisa merancang yang baru. Ya, menciptakan, mendesain, merangkai yang baru. Mungkin nanti kamu bisa nulis doa Bapa kami, menjelaskan doa Bapa kami dengan lebih baik. Ya, saya kira ini sulit, tapi bisa aja. Paling tidak, kamu membaca, kamu paham, ya, lalu kamu bisa pakai, paling tidak kamu bisa pakai nanti dalam paragraf, dalam esai misalnya. Lalu kamu bisa analisis, ya. Nah, kamu bisa analisis kayak contoh tadi itu, masak nasi goreng. Kamu tahu teori masak nasi goreng berarti mana? Level 1. Oh, masak nasi goreng itu caranya begini, gini, gini, gini. Terus kamu paham, ya? Sudah ngerti kan caranya? Udah praktekkan masak. Habis itu kamu makan. Nah, itu namanya kamu menerapkan. Setelah masak, kamu makan. Itu praktek. Setelah kamu makan, kamu analisis. Kok rasanya ada yang asin, ada yang nggak pas. Nah, itu namanya menganalisis. Habis itu kamu perbaiki. Oh, ternyata garamnya kebanyakan. Atau micinnya kebanyakan. Atau kecapnya kurang. Nah, itu namanya mengevaluasi. Habis itu kamu tulis balik resepnya yang bagus. Garamnya harus sekian gram. Kecapnya sekian. Ngerti ya? Nah, itu namanya Nah, itu namanya level belajar. Masih di sini. Belum ini. Ngerti? Nah, saya lagi ya, level belajar itu 6. Contoh aja, masak nasi goreng. Kamu ikut kursus, mungkin nasi goreng terlalu gampang lah ya, nggak perlu kursus apa lah kira-kira. Masak steak lah. Nah, steak tahu ya? Atau apalah, mungkin sup lah. Kamu jadi koki nih, mau jadi koki, terus kamu ikut kursus. Oke, kamu belajar jadi kursus. Berarti kamu nih belajar, terus kamu paham apa yang kamu pelajari, kamu ngerti, berarti level 1 dan 2. Habis itu kamu praktekkan, bikin supnya. Terus kamu cicipi. Wah, enak. Keasinan. Nah, berarti begitu kamu ngomong, ini keasinan, ini ada yang kurang, ini tambah, ini lebih. Nah, itu berarti menganalisis. Tahu nggak? Lalu kamu evaluasi. Kok keasinan ya? Dari hasil analisis itu keasinan misalnya. Kamu evaluasi, oh ternyata garamnya kebanyakan. Nah, kamu tulis kembali resepnya, garamnya mungkin sekian gram doang. Kan pernah lihat resep-resep makanan ya? Iya, Pak. Kan di situ ditantumkan berapa gram, berapa mili misalnya gitu. Nah, kamu tulis kembali resepnya. Itu namanya menciptakan. Nah, nanti kita belajar juga seperti itu. Kamu belajar nih doa Bapa kami. Paham? Terus kamu bisa terapkan. Misalnya dalam tulisan. Nah, hasil tulisanmu kamu analisis. Makanya saya bilang, kamu bikinlah kalimat-kalimat implikasi. Ya, habis itu kamu evaluasi. Evaluasinya adalah, yang saya bikin ini udah betul atau enggak nih? Salah ternyata. Salahnya kamu di mana? Nah, evaluasi. Habis itu kamu tulis balik paragrafnya. Nah, itu namanya menciptakan. Nah, kayak gitu. Ya, jadi level berpikirnya
ada C1 sampai kognitif. C itu artinya kognitif 1 sampai 6. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang doa Bapa kami ini. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut ke ini, ada pertanyaan? Sudah paham? Nih, Sapri udah paham? Oke. Nah, sambil nanti kalian, eh, ini kita belum masuk ke doa-doa yang lain, tapi nanti saya akan ajarkan yang ini. Jadi doa ini salah satunya juga ini. Ini ada 12 item. Nah, ini namanya pengakuan iman atau simbolum ortodoks. Pengakuan iman yang benar. Ortodoks itu artinya yang benar, yang lurus. Jadi pengakuan imannya. Nah, kamu juga baca ini. Nah, nanti dari sini kamu belajar lagi. Paham? Ya. Jadi setiap doa-doa seperti ini kamu baca aja dulu. Misalnya nih doa dari Makarius Agung. Ya Allah, bersihkan aku seorang pendosa. Sebab aku tidak pernah melakukan hal yang baik dalam pandanganmu. Nah, kamu baca aja. Oke. Nah, ini baca. Ada doa dari Santo yang sama. Terus ada doa yang keempat dari Makarius. Kamu latihan aja baca. Ya. Tapi saya tekankan kalian masih belajar tentang dua doa ini. Doa pengsukai dan doa Bapa kami. Ya.